warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ami Fikriati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Ismaningtyas, NIM D07217026 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Bercerita Materi Ketabahan Nabi Muhammad pada siswa kelas 4A MI Haji Ahmad Ali, Surabaya. Ya, langsung saja di bagian latar belakang. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan peserta didik ketika bermasyarakat. Dalam pendidikan, peserta didik akan mengalami proses pembelajaran yang akan berinteraksi dengan beberapa komponen-komponen instrumen pendidikan, diantaranya seperti guru, materi, metode, dan media. Salah satu mata pelajaran yang mampu mengembangkan proses berpikir peserta didik adalah Sejarah Kebudayaan Islam atau mata pelajaran SKI. Kenapa? Karena dengan mempelajari pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, maka peserta didik akan mengetahui bagaimana perjuangan kaum muslimin dalam memperjuangkan agama Islam. Salah satu materi yang dipelajari peserta didik dalam mata pelajaran SKI ini adalah ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Namun, yang saya temui ketika saya sedang melakukan observasi dan wawancara di kelas 4A MI Haji Ahmad Ali, Surabaya, saya menemukan beberapa hal yang kurang sesuai dengan pengertian dari pendidikan. Salah satunya yaitu diantaranya siswa kurang aktif dalam melakukan pembelajaran, terutama pada pembelajaran SKI, materi ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Kemudian yang kedua yang saya temui yaitu masih banyak siswa yang melakukan aktivitas sendiri, berbicara bersama temannya, dan bermain sendiri. Kemudian ketika diberikan tugas, siswa masih banyak yang melihat jawaban temannya. Hal ini bisa dibuktikan ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa, tetapi siswa tersebut memilih untuk bertanya ke siswa yang lainnya. Kemudian, ketika disuruh bercerita di depan kelas, siswa masih malu-malu karena kurang menguasai materi yang telah diberikan oleh guru. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka saya memilih tindakan perubahan dan perbaikan guna membuat suasana di kelas lebih nyaman dan menyenangkan ketika pembelajaran berlangsung, terutama pada pembelajaran SKI yang peserta didik menganggap pelajaran tersebut sangat sulit. Tindakan yang saya pilih yaitu menggunakan media gambar berseri. Alasan saya memilih tindakan ini karena media gambar berseri terdapat gambar dan cerita yang akan mempermudah siswa menerima dan memahami pembelajaran. Kemudian gambar berseri yaitu dilengkapi dengan nomor urut tiap gambar sesuai dengan urutan cerita, sehingga siswa lebih mudah untuk memahami cerita tersebut. Kemudian gambar berseri merupakan media yang menarik dan menyenangkan,
sehingga siswa tidak merasa bosan. Penjelasan dari media gambar berseri itu sendiri merupakan media visual yang menerangkan suatu runtutan kejadian ke dalam gambar yang berurutan. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Dewi Wahyuni dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Metode Bercerita Berbantuan Media Gambar Seri untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Anak Kelompok B TK Putra Sesana Antuga Karangasem. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada anak TK kelompok B. Nah, hasil siklus pertama penelitian ini yaitu keterampilan berbicara mencapai 42%, sedangkan pada siklus kedua penelitian ini mengalami peningkatan pada keterampilan berbicara sebanyak 87,75%. Dari latar belakang tersebut, maka saya memiliki rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana keterampilan bercerita materi ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah pada siswa kelas 4A MI Haji Ahmad Ali Surabaya. Untuk rumusan masalah yang kedua yakni bagaimana peningkatan keterampilan bercerita materi ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah pada siswa kelas 4 di MI Haji Ahmad Ali Surabaya. Bab 2, landasan teori terdiri dari 4 bab. Yang pertama yakni pengertian keterampilan bercerita yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama pengertian keterampilan, kemudian yang kedua pengertian bercerita, subbab yang ketiga indikator keterampilan bercerita, kemudian bab yang kedua yakni mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Subbabnya pengertian sejarah kebudayaan Islam. Bab yang ketiga membahas tentang materi ketabahan Nabi Muhammad. Subbabnya yang pertama masa awal Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kemudian subbab yang kedua tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan subbab yang ketiga membahas tentang ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dan untuk bab yang terakhir membahas tentang media gambar berseri. Subbabnya yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran dan yang kedua pengertian gambar berseri. Bab 3 yakni prosedur penelitian dan tindakan kelas. Pada bab 3 ini saya akan membahas 8 bab. Yang pertama yakni metode penelitian. Metode yang saya pilih untuk penelitian kali ini yakni metode penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. PTK atau penelitian tindakan kelas adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana. Nah, pada penelitian kali ini saya memilih tindakan model Kurt-Lewin. Kenapa? Karena pada model Kurt-Lewin ini sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Pada model Kurt-Lewin ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yakni perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat yakni refleksi. Nah, pada Kurt-Lewin ini terdiri ada dua siklus, yakni siklus pertama dan siklus kedua. Siklus yang pertama yaitu peneliti melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga pengamatan, selanjutnya
pada siklus kedua. Siklus kedua sama dilakukan dengan siklus pertama. Prosesnya yang pertama yakni perencanaan, kemudian pelaksanaan, selanjutnya pengamatan, dan yang terakhir refleksi. Nah, mengapa ada siklus 2? Karena jika terjadi pada siklus pertama ini hasilnya belum meyakinkan untuk mendapatkan keberhasilan. Selanjutnya bab yang kedua yakni membahas tentang setting dan subjek penelitian. Yang pertama, setting penelitian. Tempat penelitian ini yakni di kelas 4A MI Haji Ahmad Ali Surabaya. Sedangkan waktunya dilaksanakan pada semester ganjil. Kemudian yang kedua, subjek penelitian, yakni siswa kelas 4A MI Haji Ahmad Ali Surabaya. Bab yang ketiga membahas tentang variabel yang diteliti. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama yakni variabel input, yaitu siswa kelas 4A MI Haji Ahmad Ali Surabaya. Variabel proses yakni penerapan media gambar berseri. Sedangkan variabel outputnya yakni peningkatan keterampilan bercerita, materi ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Untuk bab yang keempat membahas tentang rencana tindakan. Pada rencana tindakan ini ada 3 tindakan. Yang pertama yakni prasiklus. Pada prasiklus ini peneliti melakukan 2 tindakan, yakni yang pertama observasi. Observasinya dilakukan di MI Haji Ahmad Ali Surabaya, tepatnya di kelas 4A. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara yang dilakukan dengan guru kelas 4A yang mengajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan mewawancarai salah satu siswa yang ada di kelas 4A. Kemudian untuk siklus yang pertama, pada siklus yang pertama ini terjadi 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Pada perencanaan ini peneliti menganalisis kurikulum terlebih dahulu untuk mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, menyusun RPP yang difokuskan pada langkah-langkah tindakan yang diharapkan untuk mendapatkan peningkatan. Selanjutnya, peneliti menyiapkan lembar skenario cerita ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Pada skenario ini kan peneliti membuat media gambar berseri. Jadi pada cerita ini dilengkapi dengan gambar sekaligus cerita dan nomor urut. Kemudian peneliti menyiapkan bahan ajar yang akan dipelajari oleh peserta didik. Dan yang terakhir, peneliti membuat instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian pada pelaksanaan. Pada pelaksanaan ini peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran atau di RPP yang telah dibuat. Kemudian pengamatan. Pada pengamatan ini ada 3 yang diamati, yakni mengamati guru pada proses pembelajaran, kemudian mengamati peserta didik dalam proses pembelajaran, dan mengamati peserta didik dalam merespon proses pembelajaran berlangsung. Pada tahap refleksi, hasil observasi dan angket yang telah dilaksanakan kemudian dianalisis dan direfleksikan untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian siklus 2. Siklus 2 ini dilakukan untuk mengulangi keberhasilan jika pada siklus pertama hasil belum meyakinkan atau menguatkan. Untuk bab selanjutnya membahas tentang data dan cara pengumpulannya. Data yang digunakan peneliti kali ini yakni menggunakan data kualitatif dan data
kualitatif. Kemudian sumber data, yakni guru dan siswa. Teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, kemudian wawancara, kemudian tes, non-tes untuk menilai aspek psikomotor sesuai indikator keterampilan bercerita yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bab 2. Indikator ini ada 4. Yang pertama, kewajaran urutan wacana. Yang kedua, ketepatan struktur dan kosakata. Yang ketiga, gaya pengucapan. Dan yang keempat, kelancaran. Nah, di situ ada skor setiap indikator 1 sampai 4. Dengan ketentuan masing-masing, kurang, cukup, sedang, dan sangat baik. Kemudian yang dilaksanakan yang terakhir yaitu dokumentasi. Untuk bab selanjutnya yang ini membahas tentang teknik analisis data. Yang pertama membahas tentang observasi aktivitas guru dan siswa, penilaian performance. Nah, pada penilaian performance ini menggunakan indikator yang sesuai dengan indikator keterampilan bercerita. Sini ada skornya 1 sampai 4. Dan bab selanjutnya membahas tentang indikator kinerja. Yang pertama ada presentasi peningkatan keterampilan bercerita, ini dengan nilai lebih dari 60%. Kemudian yang kedua, nilai presentase keterampilan belajar, nilainya lebih dari 60%. Dan yang ketiga, presentase aktivitas guru dan siswa mencapai lebih dari 80%. Bab selanjutnya membahas tentang tim peneliti dan tugasnya. Nah, pada bab ini ideal dilakukan untuk penelitian tindakan kelas, yakni berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses berjalannya tindakan, atau dengan kata lain berkolaborasi. Sekian presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Bercerita, materi ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah pada siswa kelas 4A MI Haji Ahmad Ali Surabaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.